Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 rumah warga di Desa Mayapati, Kabupaten Ogan Ilir, roboh setelah diterjang angin puting beliung. Puluhan kendaraan sepeda motor mogok dampak dari amblasnya jalan di Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Menjelang Natal, para pedagang hampers di Kota Palembang kebanjiran rezeki. Proyek revitalisasi pusat perbelanjaan Plaza 16 Ilir, Palembang menuai protes dari sejumlah pedagang. Pasalnya, pagar penutup bangunan yang terpasang membuat pengunjung terus berkurang. Kondisi ini berdampak terhadap pendapatan pedagang yang turun drastis hingga 75%. Sudah hampir 2 pekan ini, Plaza 16 Ilir yang berada di kawasan Pasar 16 Ilir, Ilir Timur 1 Palembang, dikelilingi dengan penutup pagar seng, tanda dimulainya proyek revitalisasi. Meski demikian, aktivitas perdagangan yang ada di dalam plaza masih berlangsung secara normal. Pemasangan pagar seng mengelilingi gedung ini menuai protes dari sejumlah pedagang. Pasalnya, kondisi tersebut mempengaruhi pengunjung yang datang. Bahkan pedagang mengaku sepi pembeli sehingga pendapatan mereka turun drastis hingga 75%. Pedagang juga menyesalkan tidak adanya pemberitahuan atau sosialisasi secara resmi dari pihak terkait atas penutupan bangunan Plaza 16 Ilir. Yang terjadi adalah ditutup, katanya sih atas nama revitalisasi. Rumah revitalisasi itu adalah menghidupkan yang sedang mati, tapi ini yang hidup malah dimatikan. Berapa persen ini kalau dihitung-hitung penurunan omset? Oke, hari ini signifikan banget ya. Biasanya di jam-jam segini ini adalah jam-jam ramainya orang datang ke sini. Nah, ini kan sedang kesebar banget ya, bahwa orang nggak tahu nih ini buka atau tutup. Berbagai cara telah dilakukan pedagang agar pagar penutup dapat segera dibongkar, termasuk melakukan pertemuan dengan PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Namun sayangnya hingga kini belum menemukan kata sepakat. Revitalisasi Plaza 16 Ilir dalam rangka mengoptimalisasikan potensi kawasan Pasar 16 Ilir sehingga memberikan kemajuan serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana layanan masyarakat Kota Palembang. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jelang Natal dan Tahun Baru, permintaan kerupuk kemplang di Kota Palembang mulai meningkat. Peningkatan ini mencapai 30%. Peningkatan ini juga terjadi baik di dalam maupun kepada luar kota. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah kebutuhan perayaan Natal diburu masyarakat. Salah satunya kerupuk kemplang. Di Pasar Cik di Kota Palembang, permintaan kerupuk kemplang mulai meningkat. Peningkatan mencapai 30% dibanding hari biasa. Salah satu pembeli mengaku membeli kerupuk kemplang untuk dibawa pulang ke kampung halaman sebagai oleh-oleh dan untuk menemani selama perjalanan mudik. Makan sendiri, ya juga untuk Natal. Kan Natal nggak di rumah, jadi untuk di jalan jadi nanti rame. Oh, ada rencana mudik gitu Bu ya? Iya. Beli berapa banyak hari ini tadi Bu? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Ya. Biasanya favorit yang jenis yang gimana Bu? Yang mangkok sebenarnya. Yang mangkok Karena ya? kan dia dipanggang, nggak digoreng, jadi lebih enak. Anak-anak lebih suka itu juga. Untuk harga ada perubahan nggak mau Natal ini dari penjual sendiri? Ini sama ya. Selain dari Kota Palembang, peningkatan permintaan kerupuk kemplang juga berasal dari luar kota. 30% kan ada. Sekitar 30%. Itu rata-rata orang yang mau merayakan Natal atau apa? Atau masyarakat biasa juga? Enggak juga. Enggak juga ya? Dari masyarakat biasa juga ada, kan mungkin ada tetangga mau dikasih dari masyarakat biasa kan. Tradisi orang kita ini kan suka saling memberi, biasa itu. Tadi Cecep juga ngomong bahwa kirim juga keluar kota. Itu permintaan dari luar kota gimana Cek? Meningkat juga?
lumayan kalau untuk Natal. Lumayan ya? Untuk mereka untuk merayakan Natal juga. Itu Kirim ini. itu di mana, Ceh? Wilayah mana? Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bogor, ada yang ke Bandung. Meski mengalami peningkatan, kondisi ini tidak seramai jika dibandingkan tahun lalu. Namun pedagang berharap peningkatan omset dapat kembali meningkat menjelang akhir tahun. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Bingkisan atau hampers lekat dengan masyarakat Indonesia di saat merayakan Hari Besar Keagamaan. Di Palembang, menjelang Natal, para pedagang hampers kebanjiran rezeki. Berbagai bingkisan parsel atau yang saat ini akrab disebut dengan hampers menjadi salah satu tradisi yang lazim dilakukan masyarakat di tanah air jelang perayaan Hari Besar. Pun saat ini menjelang perayaan Natal, pedagang parsel di Kota Palembang kebanjiran rezeki. Jika pada hari-hari biasa pedagang hanya mampu menjual bingkisan parsel sebanyak 3 bingkisan, menjelang Natal perharinya pedagang mampu menjual hingga 20 paket bingkisan hampers. Bingkisan hampers dibanderol dengan harga Rp200.000 hingga Rp600.000. Diakui para pedagang, omset penjualan meningkat menjelang akhir tahun. Kalau nak puncaknya seminggu sebelum acara. Seminggu sebelum acara? Seminggu, 5 hari, 3 hari, besok mau acara masih orang belanja parsel. Pembeli bingkisan hampers ini berasal dari masyarakat umum dan juga perusahaan. Pedagang pun memberikan keleluasaan pada pembeli untuk bisa memilih isi dari bingkisan tersebut. Penjualan hampers ini diperkirakan akan meningkat 7 hari menjelang perayaan Natal. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Gitu kan, pemberitahuan kamu dapat berapa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mulai melakukan penyortiran dan perakitan kotak suara untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Lebih dari 3.000 kotak suara yang dirakit dan ditargetkan rampung dalam 3 hari. Ribuan kotak suara terbuat dari bahan karton duplex mulai dilakukan penyortiran dan perakitan pada Senin pagi. Perakitan kotak suara dilakukan di gudang logistik milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berada di Desa Sukajaya, Kecamatan Buai Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Perakitan kotak suara ini ditargetkan akan rampung selama 3 hari ke depan. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyiapkan sebanyak 3.400 kotak suara untuk didistribusikan ke 19 kecamatan di wilayah Ogan Komering Ulu Selatan. Berdasarkan hasil sortir, petugas menemukan 2 kotak suara dalam kondisi rusak. Meski demikian, kotak suara yang rusak dapat diatasi dengan menggunakan kotak suara cadangan. Meski jadwal pendistribusian kotak suara belum ditentukan, namun KPU Ogan Komering Ulu Selatan memastikan semua logistik pemilu termasuk surat suara dan alat coblos sudah harus berada di TPS 1 hari sebelum hari pencoblosan. Kita sudah mulai menyortir atau mengeset kotak-kotak suara yang akan kita distribusikan ke PPK. Ini untuk pendistribusiannya sendiri kapan itu Pak jadwal? Kalau sampai sekarang belum ada jadwal pendistribusian, tapi biasanya yang pasti H-1 sudah harus dipastikan berada di TPS. Berbarengan dengan surat suara itu? Betul. Jadi ini kita distribusikan berbarengan dengan surat suara, berikut dengan jenis logistik lain seperti formulir, sampul, alat coblos, dan sebagainya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berkomitmen memastikan akan kelancaran pelaksanaan pemilu dan kesiapan logistik di wilayahnya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Agi Kurnia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.